good evening, everybody. Happy to see you all. Especially today, I would like to thank you to my dear friend Lucky, who invited me for this program. Um, I think I was there many years ago, and it was a little surprise to see your email, Lucky. And so, without thinking twice, I accepted. And so, I'm so happy to see you all today, this evening, your evening, my early morning. So last night before I go to bed, I was thinking I had to wake up early to do this program. I was little excited, actually mindfully excited about it, and I'm going to see all the Indonesian Sangha tomorrow morning. So here you go. Now I'm so happy to see you all. Thank you so much for joining, and thank you so much for the invitation. Now I'm talking to you from the Blue Lotus Buddhist Temple headquarters. This is our main temple. It is old church, 120 years old, and you can see the big Buddha, 10 feet tall Buddha. And my left side we have Jesus. The Jesus and the Buddha both are here in this under this roof without having any conflict. We are practicing with the Buddha and Jesus both. Um, Everywhere in the country, the world, we have conflict based on religions. So I prove to the world, it doesn't matter who we are, we can practice loving kindness and mindfulness and respecting and accepting each other's belief, and then we can find harmony and love and compassion under the same roof because we all are humankind. So our Sangha here, 100% local American people. I started this place 20 years ago. Um, Sorry, Bante. I need to translate first. okay, I don't know I was that. just checking how long you were gonna speak before. Yeah, I just wanted to let you know first. Okay, okay, thank you. Thank you. I'll translate so far from what you have just talked. Oh, Okay, if that's okay. All right. I've got it all written down. So, okay. Maaf semuanya. Saya, ya. Baik. Selamat malam semuanya. Sangat senang dan bahagia untuk saya bertemu dengan Anda semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Luki, teman saya yang sudah mengundang saya untuk ceramah pada malam hari ini. Saya pernah bertemu Pak Luki beberapa tahun sebelumnya, dan saat saya disamperin oleh beliau untuk menawarkan saya berceramah pada malam ini, tanpa berpikir dua kali saya langsung menyetujuinya untuk berceramah pada malam hari ini. Jadi sebelum saya tidur tadi malam, saya sudah berpikirkan, sudah sangat senang dan sangat bahagia secara kesadaran untuk ceramah pada pagi hari ini. Untuk kalian mungkin saat ini adalah malam hari, namun untuk saya adalah pagi hari ini. Jadi saya harus mengingat diri saya untuk bangun pagi-pagi untuk mulai ceramah untuk kalian semua. Saya senang sekali untuk berada di sini untuk kalian semua, dan terima kasih banyak telah mengundang saya untuk ceramah pada malam hari ini untuk kita semua. Jadi tempat Bante tinggal adalah di Amerika Serikat, di Blue Lotus Temple, di mana ini adalah gereja tua yang sudah berumur 120 tahun dan memiliki ada patung Buddha yang setinggi 10 kaki, 10 feet. Dan sebelah kiri dari patung Budanya ada patung Yesus, di mana dua patung ini atau kedua sosok ini, Yesus dan Sang Buddha, mereka berdiam di satu atap yang sama, di bawah satu atap yang sama tanpa ada konflik apapun. Dalam dunia ini kita memiliki banyak sekali konflik yang berbeda-berbeda, namun kita dapat mempraktisi atau berlatih cinta kasih yang universal dan tidak membedakan antara agama. Dengan kita berlatih cinta kasih, kita dapat memiliki lebih banyak keharmonisan, kedamaian, cinta kasih, dan rasa hormat untuk sesama orang lain. Jadi ini sama seperti patung Buddha yang ada di Wihara Bante dan juga patung Yesus yang di sebelahnya. Okay, Bante. So, couple of people asked me a question: why you kept the Jesus here at the temple? Then I said, if I remove the Jesus from this 120 years old church, people have so many memories here in this place. That means I'm really disrespecting to the Buddha and his teachings. That was my answer. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya masih menyimpan patung Yesus yang berada dalam wihara. Namun saya berkata kembali, kenapa saya harus mengeluarkan atau memindahkan patung Yesus itu dari wihara? Karena itu telah menyimpan 120 tahun memori dari orang-orang banyak. Jadi itu sama seperti saya tidak menghormati Sang Buddha sendiri ataupun juga Tuhan Yesus. One of the main teaching of the Buddha is accepting and respecting.
Salah satu ajaran inti dari Sang Buddha adalah untuk menerima dan juga menghormati. So that means last 20 years, whatever I did, I didn't have any conflict. Everybody come to this place and practicing with Buddha and Jesus. I'm so happy about it. Jadi dari selama 20 tahun saya berdiam dalam wihara ini, tidak ada perkara atau konflik apapun yang terjadi selama ada patung Yesus ini. Jadi saya sangat bahagia untuk melihat orang pun datang dan menghormatinya. When I come to this country 30 years ago, I don't know how American people understand the Buddhism. Saat saya datang ke Amerika Serikat 30 tahun yang lalu, saya tidak tahu bagaimana orang Amerika memandang agama Buddha. What I did, I start to teach little by little what I learned when I was in Sri Lanka. Apa yang saya lakukan adalah saya mengajari sedikit demi sedikit dari apa yang saya telah pelajari di Sri Lanka. After a year later, I realized the word meditation is very popular here in this country. Setahun setelah saya berdiam di Amerika Serikat, saya baru menyadari bahwa kata meditasi adalah kata yang sangat populer di sana. So having all the material things and the one of the wealthiest country in the world, they have everything, and finally they realize whatever material things they have, it is not their complete ultimate happiness. Jadi Amerika menjadi negara yang sangat kaya dengan materi dan juga kekayaan yang sangat luar biasa, menjadi negara yang makmur. Mereka baru menyadari bahwa walaupun mereka memiliki semuanya, itu tidak cukup untuk memuaskan kepuasan batin mereka. After they get tired and exhausted with material things and the people, then they were looking for alternatives. Setelah lelah mencari kekayaan materi dan duniawi, lalu mereka baru mencari alternatif lain. Some people were thinking to go and do yoga, then they will find peace. Beberapa orang melakukan yoga, olahraga yoga, dan menemukan kedamaian di dalamnya. Some people were thinking, the better to go and find meditation to calm down our mind. Ada beberapa orang lainnya yang mencari meditasi untuk menenangkan pikirannya. Then they were thinking it is a very easy thing. Lalu mereka berpikir ini adalah suatu hal yang cukup mudah. One morning, one lady ran to the temple and begged me, Bhante, I am stressed out, I'm depressed, I need peace, give me right now. Pada suatu pagi, ada seorang wanita datang kepada Bhante dan berkata, Bhante, saya stres sekali dan saya merasa sangat depresi. Saya membutuhkan kedamaian sekarang juga. Then I said, okay, calm down, I'm not selling it here. Lalu saya berkata, baiklah, tenangkan diri Anda dulu, tapi saya tidak menjual kedamaian di sini. Then I asked her, I will teach you, just sit down. Lalu saya berkata kepadanya, baiklah, saya akan mengajari Anda. Sekarang duduklah. Then she asked me another question, how long it take to be peaceful? Lalu dia bertanya kepada saya, berapa lama waktu untuk saya menjadi damai atau tenang? I said it take lifetime practice. Lalu saya berkata, ini butuh latihan seumur hidup. Then she was more depressed. Lalu perempuan ini menjadi lebih depresi, kayaknya lebih sedih. Then she asked the traditional American question, next one. Lalu selanjutnya perempuan ini kembali bertanya suatu pertanyaan yang cukup tradisional untuk orang Amerika. So, how much you charge? Jadi perempuan ini bertanya, berapa banyak kamu mau meminta bayaran berapa kepada saya? I said that meditation is priceless. Lalu saya berkata, latihan meditasi ini tidak bisa dibayar oleh uang. Then I said, meditation doesn't cost any money. Lalu saya katakan, meditasi ini tidak perlu uang sepeser pun. But temple cost money. Tapi namun gedung wihara butuh uang. Right. So if you are making a donation, you are not, giving money to the meditation. You are giving to the temple to run this place. Then we start laugh. Jadi jika kita sedang berdonasi atau menyumbang ke wihara, kita bukan sedang menyumbang kepada latihan meditasinya, namun untuk ke gedung wiharanya agar program-program terus berlangsung dalam wihara. Yeah, there are so many meditation teachers and the techniques here in this country. Di Amerika banyak sekali teknik dan metode meditasi.
Then one man said, I'm so confused with the so many meditation and teachers, even 15 years practicing meditation. Lalu ada satu laki-laki datang kepada Bante dan berkata, saya bingung sekali Bante setelah berlatih 15 tahun, karena masih berbanyak sekali guru-guru yang berbeda dan juga teknik meditasi yang berbeda. Every time when I go to meditation, I come home with more confusion. Setiap kali saya baru pulang dari kelas meditasi, saya kembali dengan rasa yang lebih bingung, penuh kebingungan. Many years ago, whatever he said, I didn't get it because I don't have that experience having many meditation teachers in Sri Lanka and having a popular concept. Untuk banyak tahun saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh laki-laki ini karena saya tidak pernah mengalaminya dan bukan konsep ide yang populer di Sri Lanka tempat Bante belajar. So one day I realized, middle of nowhere, I was coming home. One of my brother monks asked me, it is America we are living, could you please go to the store and buy some tea? Jadi pada suatu malam, Bante saya sedang di tengah jalan, lagi jalan balik, lalu ada adik saya yang berkata, tolong belikan saya sekotak teh. So I know tea really well because I'm coming from Sri Lanka. And I went to the store first time to buy some tea. I was so confused. Jadi teh adalah suatu hal yang sangat populer di kampung halaman saya, yaitu Sri Lanka. Jadi saya mengenali teh dengan baik. Jadi waktu saya masuk ke dalam supermarket dan melihat teh yang begitu banyak ragamnya, saya menjadi bingung. Why? There are 1,000 kind of tea there. Mengapa ada 1.000 macam teh di sana? Then I called my brother monk and asked, what kind of tea do you want? Lalu Bante menelepon adiknya ini, kamu ingin teh apa? Then that monk also confused and he said, just tea. Maaf ya, bukan adik, tapi biku lainnya. Jadi Bante telepon, biku kamu mau teh macam apa? Lalu biku itu berkata, saya mau teh saja. Then I pick the tea and start to read the labels. Lalu Bante mengambil tehnya, kotak teh, dan mulai membaca label-label yang ada di atas kotaknya. Then I saw so many interesting tea. Lalu saya melihat banyak sekali teh-teh yang menarik. One is good for sleep, good for wake up. Yogi is tea, calming the mind, inner peace, tranquility, tension tamer, Buddha tea, and even pregnancy tea. There are so many kind. I was so confused. Dan di saat itu banyak sekali macam teh yang ada. Ada teh untuk bangun tidur, ada teh untuk tidur, ada teh untuk yoga, ada teh untuk ketenangan pikiran, ada teh untuk meningkatkan ketajaman perhatian, ada teh untuk Buddha teh Buddha, teh untuk kehamilan. Jadi banyak sekali macam teh sampai saya pun ikut kebingungan. So however, I pick one and finally I realize when we have many options, people are confused. Jadi pada akhirnya saya memilih salah satu teh dari semua pilihan ini. Jadi saya baru sadari, ketika seseorang memiliki terlalu banyak pilihan, mereka bisa dapat menjadi bingung. That's what happened to the Dharma practitioners too. Itulah apa yang terjadi dengan mungkin laki-laki itu atau praktisi Dhamma lainnya. So then we are listening to the different teachers, including myself. Maybe you have to follow your heart and how you feel. It is resonate you, take it, rest, leave it behind and walk away. Jadi ini sama seperti kita sedang praktisi-praktisi Dhamma yang sedang mendengarkan banyak sekali macam guru yang sedang berceramah. Salah satunya seperti saya yang sedang berceramah untuk Anda semua pada hari ini. Apa yang mungkin Anda dapat lakukan adalah dengarkan kata hati Anda. Yang mana Anda merasa cocok dengan diri Anda, ikutilah dan lepaskan semua dan yang lainnya. So what I'm suggesting now, listen to all the teachers, learning from those teachers, then you can find peace. Sekarang apa yang saya sarankan adalah untuk mendengarkan berbagai macam guru dan pilih yang mana paling cocok untuk Anda, yang di mana Anda mendapatkan kedamaian, dan lakukanlah itu. Most of the meditation techniques people are practicing in the modern world, they are called relaxation exercises. Banyak sekali teknik meditasi yang diajarkan di luar sana dan yang orang ikutin adalah latihan-latihan relaksasi.
When you practice those techniques, you feel relaxed. That's the first experience. Saat Anda berlatih latihan-latihan relaksasi ini, hal pertama yang Anda akan rasakan adalah untuk menjadi lebih rileks atau lebih nyaman. When you feel relaxed, and then you feel good. Saat Anda merasa lebih rileks atau lebih nyaman, Anda merasa enak, merasa baik gitu. When you feel good with something, you want to hold it and clinging to it. Saat Anda merasa nyaman dengan suatu hal, Anda ingin menggenggamnya dan mungkin melekat terhadapnya. What is the nature of that feeling? Apa dasar dari perasaan ini? It is temporary. Ini adalah tidak kekal. If it is temporary, that is called relaxation. Jika ini suatu hal yang tidak kekal, ini adalah yang disebut sebagai relaksasi. I think there is no difference that temporary relaxed experience and having a body massage having experience. There is no difference. Jadi menurut saya tidak ada bedanya antara relaksasi yang tidak kekal ini yang Anda dapatkan dari latihan-latihan relaksasi dan juga dari saat Anda pergi pijit di tukang pijit yang membuat Anda menjadi rileks. When you are relaxed your body, don't attach to it, then there have to be a noble friend or teacher to guide you and tell you there is more to do. Whatever you do after you relax your mind, that's what we call meditation or vipassana practice or whatever we call. Jadi setelah Anda memiliki tubuh yang cukup rileks, jangan genggam atau jangan melekat dengan perasaan rileks ini. Namun Anda tanya saran dari kalyanamita Anda, sahabat dalam Dhamma atau guru Dhamma Anda, bagaimana untuk berlatih lebih lanjut. Karena setelah merasakan rileks dalam tubuh Anda ini, Anda berjalan satu langkah lebih maju, dan disitulah latihan yang sebenarnya ada. Saat Anda memiliki pikiran yang tenang, Anda mulai berpraktik yang namanya vipassana. So if you are having that relaxed mind and you are enjoying it, I call it is temporary fantasy. Jadi saat Anda memiliki pikiran yang rileks, nyaman, dan menyenangkan, saya memanggilnya sebagai keadaan yang tidak kekal, yang juga sebagai sebuah fantasi yang tidak kekal. So in the beginning, I was teaching here for people breathing meditation. Awalnya di wihara ini saya mengajarkan orang-orang atau umat awam latihan meditasi pernafasan. So they did well, they were smiling, look happy. Pada awalnya semuanya terlihat baik-baik saja, mereka tersenyum dan terlihat bahagia. One day I felt, something wrong, then I had the personal interviews. Pada satu hari saya merasa ada sesuatu hal yang salah. Di saat itu terjadi, saya mulai mengadakan interview secara pribadi. After I listened to personal stories, my final thought was, no matter who we are carrying self-hatred and anger. Setelah saya mengadakan interview pribadi ini, saya menyampai kepada ringkasan akhir dari interview ini adalah semua orang membawa kebencian-kebencian untuk diri mereka sendiri, Nature of the human being, even we have problems, we know how to smile in publicly. Suatu hal sifat dasar dari manusia adalah walaupun manusia ini memiliki suatu masalah, mereka masih dapat tersenyum di depan publik. We know how to hide our problem in public places. Kita mengetahui caranya untuk menyimpan atau mengumpetin masalah-masalah kita dari sosial apa dari publik. Then I was thinking, even they have all those problems, they know how to smile. Lalu saya berpikir, walaupun mereka memiliki segitu banyak masalah, mereka masih mengetahui cara untuk tersenyum. Every time when I see somebody smiling, I feel so happy. Why? I see tiny Buddha inside them. Setiap kali saya melihat seseorang tersenyum, saya merasa sangat senang sekali karena saya melihat ada Buddha-Buddha cilik atau Buddha-Buddha kecil di diri mereka. So that means I realize my responsibility, my job to helping them to take that tiny Buddha outside. Take outside. Jadi saya menyadari
Apa yang saya harus lakukan adalah atau tanggung jawab saya adalah untuk mengeluarkan atau mengembangkan budak-budak kecil ini yang ada dalam diri mereka dan sehingga itu muncul keluar. Then I start to teach them how to practice self-love. Lalu saya mulai mengajari mereka bagaimana untuk mencintai diri mereka sendiri. So what I did today, like I am well, I am happy, I am peaceful, I asked them to repeat it. Lalu seperti apa yang saya ajari Anda semua pada malam hari ini untuk mengucapkan dan mendoakan diri Anda sendiri sebagai semoga saya baik saja, semoga saya sehat, semoga saya bahagia. After 30 minutes of practicing loving kindness meditation, I asked people, how do you like it? Setelah berlatih meditasi cinta kasih selama 30 menit, saya tanya kepada peserta latihan meditasi, apa yang kamu rasakan? They said, okay. Mereka hanya menjawab, okay. That means that's not okay. Berarti itu tandanya kurang baik, belum cukup baik. Then one lady, always friendly with me, and she was looking at me and sitting in front of me here in this room, and she said, I hate loving kindness meditation. Lalu ada satu perempuan yang duduk di depan saya, dan lalu perempuan ini berkata, saya benci meditasi cinta kasih. Then she said, I can practice for loving kindness other people. If I do for myself, I'm selfish. Perempuan ini berkata, saya dapat mendoakan cinta kasih dan mendoakan hal-hal baik untuk orang lain. Namun saat saya harus mendoakan untuk diri saya menjadi cukup egois. Then I said, if you don't know how to practice loving kindness to yourself, how you are going to practice for other people? Jika Anda tidak, lalu saya berkata kepada perempuan ini, jika Anda tidak dapat mencintai diri Anda sendiri atau berlatih mendoakan diri Anda sendiri cinta kasih, bagaimana Anda dapat mencintai orang lain? She said, I can because I'm helping homeless people. That's my loving kindness for other people. Lalu perempuan ini berkata, saya bisa berlatih ini untuk orang lain karena saya sedang membantu orang-orang yang tiada rumah, orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya rumah. Jadi saya mengetahui dengan cara ini, saya sedang berlatih cinta kasih untuk mereka. But I felt she is struggling with something. Tapi saya merasakan perempuan ini sedang kesusahan atau kesulitan dalam suatu hal. Then I asked her, now you are going to give me a gift. After you give me a gift, what is your expectation? Lalu sekarang saya ingin memberikan Anda atau memberikan kamu sebuah hadiah. Apa ekspektasimu saat saya memberikan kamu hadiah ini? Then she said, I want to hear the simple word, thank you. Lalu dia berkata, saya hanya ingin mendengar sebuah kata yang sederhana sebagai terima kasih, itu saja. Then I said, if I don't say thank you to you, how do you feel? Namun jika saya tidak berkata terima kasih kepada kamu karena kamu telah memberikan saya hadiah ini, apa yang akan kamu rasakan? Then she said, you are a terrible Buddhist monk. Lalu kalau begitu, kamu adalah seorang bikhu yang buruk. Then I asked, I said, I can handle that. Given this gift, are you practicing loving kindness toward this monk? That's what I asked. Saya dapat menerima jawabanmu ini. Namun saat kamu, perempuan ini yang sedang memberi hadiah untuk atau persembahan kepada biku, hadiah untuk biku, apa yang kamu harapkan? Yeah. Then she said, that's why I spend my money. Itu dia menjawab, perempuan ini menjawab, itulah di mana saya menghabiskan uang saya. Then I said, you are the most selfish person in the world. Lalu saya berkata kepada perempuan ini, kamu adalah orang yang paling egois di seluruh dunia. After you give something, if you are waiting for rewards, that's not loving kindness. Jika kamu telah memberi seseorang hadiah, dan kamu masih saja menunggu sebuah kembalian atau hadiah kembali, itu bukan cinta kasih. After you give me something, I said my responsibility to say thank you or punyanumodana. Setelah kamu memberi saya sebuah hadiah, itu adalah tanggung jawab saya untuk mengatakan terima kasih kepada kamu atau juga anumodana. Then I said, if you have expectation, that's your problem. You have to figure it out. Namun jika kamu masih memiliki ekspektasi setelah kamu memberikan saya hadiah ini, itu adalah masalah kamu. Kamu harus mencari tahu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. She was so mad with me, grabbed her purse, yelled at me, and walked out. Perempuan ini menjadi sungguh marah, membawa tasnya dan keluar dari ruangan Bante.
Then she sent me a long email, how bad I am, you are a bad monk, unkind, and long email that evening. Lalu pada setelah malam itu juga, setelah percakapan ini, perempuan ini mengirim sebuah email atau surel kepada Bante dan berkata, betapa buruknya Bante sebagai seorang biksu Buddhis. Now she keeps sending me long emails, very negative, very angry, every single day. Sekarang, setiap harinya, perempuan ini mengirim Bante email yang sungguh panjang, yang penuh dengan kenegativitas, yang penuh, yang sangat negatif, dan juga mengatakan hal-hal buruk kepada Bante. Then I realized my loving kindness practice doesn't mean I'm practicing foolishness. Lalu saya menyadari, walaupun saya mempraktik atau berlatih cinta kasih, tidak berarti saya berlatih kebodohan. Tidak berarti saya bodoh. Yeah, even I was so kind, she was so mean to me. Then finally I realized this is the analogy. Be a cobra, hiss without bite. Jadi saya berpikir, walaupun saya telah menjadi orang yang sungguh baik kepada orang ini, misalnya atau perempuan ini, namun mereka mengembalikan dengan suatu hal yang tidak baik. Ini bagaikan sebuah perumpamaan di mana ular kobra hanya memberikan suara mereka, suara ular, namun tidak menggigit, berdesis namun tidak menggigit. I know hiss really well now without poison. Ini saya sangat mengetahui ini karena tidak ada racunnya. So finally, I said, okay, you send me email, I don't want to read. Finally, she sent me a last email, Bante, be kind, please read. Pada akhirnya, setelah mengirimkan email yang negatif setiap harinya, saya bilang ya udah biarkan saja email ini. Namun pada akhirnya perempuan ini mengirim email kembali kepada Bante dan berkata, Bante, bersikaplah baik, tolong baca. So I opened her email and reading, I was crying. Lalu saya buka email dari perempuan ini dan lalu saya mulai baca dan nangis. I call this wounded minds. We all have wounded minds. Setelah membaca, saya menyadari bahwa ini adalah pikiran-pikiran yang terlukai. Kita semua banyak orang yang memiliki pikiran-pikiran yang terluka. Then she said, why I cannot practice loving kindness? Because I'm angry with my mother. She abused me when I was 10 years old. Alasan saya mengapa tidak bisa berlatih meditasi cinta kasih adalah karena saya sangat marah. Saya marah sekali dengan ibu saya yang telah menganiaya saya saat saya berumur 10 tahun. I was carrying this anger and hatred towards myself and towards my mother almost 30 years. Dan saya merasa sangat marah sekali dan saya membawa kebencian dan kemarahan ini dalam diri saya selama 30 tahun lamanya. I didn't see my mother almost 30 years because that much I'm angry with her. Saya tidak menemui ibu saya selama 30 tahun, segitu lamanya, karena saya segitu bencinya dan marahnya terhadap dia. Today is my 40th birthday. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-40. Bante, please forgive me. I'm ready to let it go. I want to practice loving kindness. Bante, saya sudah siap untuk melepaskannya dan saya siap untuk berlatih meditasi cinta kasih. Best thing she said end of her email, if my mother knows better, she never do this. Dan hal terbaik yang perempuan ini berkata adalah, jika ibu saya tahu lebih baik, saya yakin dia tidak akan melakukan itu 30 tahun yang lalu. That's what we call in the Buddhist teaching ignorance. Ketidaktahuan ibunya ini adalah apa yang kita sebut sebagai ketidaktahuan atau kegelapan batin dalam agama Buddha. After 1 month later, I saw one elderly woman using a walker coming through a handicap access door to the temple. I don't know her. 1 bulan kemudian, setelah percakapan terakhir ini, Bante melihat atau menemui satu wanita tua yang duduk di kursi roda memasuki pintu wihara. I hold the door for her, and then I saw somebody coming from a car. I recognized that is the daughter. Saya membukakan pintu ini untuk ibu tua ini di kursi roda, dan lalu ada perempuan lain yang keluar dari mobil. Barulah di situ saya menyadari itulah anaknya, yaitu perempuan tadi. We go and found the mother and bring mother to meditation practice at the temple. Perempuan itu menemui ibunya,
lalu membawa ibunya ke wihara untuk berlatih meditasi. Mother practiced 3 years with me and changed her life. Sang ibu berlatih meditasi dengan Bante selama 3 tahun, lalu mengubah hidupnya. Then she asked me one day, before I die, please come and chant for me. I love chanting. Lalu pada suatu hari, ibu ini berkata kepada saya, Bante, tolong datang ke hari saya meninggal dan bacalah parita untuk saya, karena saya suka sekali baca parita. I was chanting at the nursing home. She cannot react. Saat itu sang ibu sudah di rumah jompo dan Bante datang untuk membacakan paritanya untuk beliau. Namun ibu ini sudah tidak bisa bereaksi lagi. While I was chanting, I saw all the tears going down. That means she can hear. Saat saya sedang membacakan parita, saya dapat melihat ibu ini menangis. Tandanya ibu ini dapat mendengar bacaan parita dari saya. The moment I finished my chanting, she left the world. Di detik terakhir, Bante berhenti membacakan parita untuk ibu ini. Ibu ini memejamkan matanya dan telah pergi dari dunia. That's what I call the power of self-love. You can heal your own mind and then you can heal the whole world. Inilah yang saya sebut sebagai kekuatan dari cinta kasih untuk diri kita sendiri. Saat kita dapat menyembuhkan pikiran kita sendiri, kita dapat menyembuhkan seluruh dunia. Therefore, I'm telling you today, my dear friends, you are the Buddha, you are the power, you can change the world, change the world, changing your own mind. Maka dari itu, saya mengatakan untuk kepada kalian semua pada malam hari ini, kalian adalah Buddha-Buddha itu. Kalian memiliki kekuatan begitu kuatnya untuk berlatih cinta kasih, untuk menyembuhkan pikiran Anda sendiri dan membagi kesembuhan ini untuk semua orang di dunia. World is too big for you to change, but your inner world is perfect size. Dunia terlalu besar untuk Anda ubah, namun dunia Anda sendiri adalah ukuran yang sempurna untuk Anda ubah. For last, modern world, there is Buddha's teaching we can always experience when we are in the airplane. Dan terakhirnya, di dunia modern ini, ajaran Buddha adalah suatu hal yang sering dapat dialami saat Anda menaik pesawat. After we get into the plane, before we take off, they give us a safety instruction. One of them is put your oxygen mask first before you assist other person. That's what Buddha said 2600 years ago. Love yourself before you love others. Saat Anda baru masuk dalam pesawat dan belum Anda lepas landas, Anda akan dibacakan instruksi pengamanan dari pegawai pesawat, pramugara, dan mereka berkata untuk memakai selang oksigen untuk diri Anda dahulu kala sebelum Anda membantu orang lain. Inilah apa yang diajari oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lalu, di mana Anda diajari untuk mencintai diri Anda dahulu sebelum mencintai orang lain. So I'm asking everybody, again, world is too big for you to focus. It's too big, very big, but your inner world is perfect size. Therefore, starting today, please focus on yourself. Please practice that beautiful self-loving kindness meditation every day and few minutes, like 2 minutes, then you can change the whole world. Thank you so much for the blessings. Maka dari itu, pada malam ini saya sekali lagi memohon dan meminta Anda semua untuk mulai berlatih meditasi cinta kasih setiap harinya. Karena dunia mungkin terlalu besar untuk Anda ubah. Namun dunia Anda sendiri adalah ukuran yang sempurna untuk Anda ubah. Jadi jika Anda dapat berlatih meditasi cinta kasih setiap harinya, mungkin 1, 2 menit, 5 menit, setiap harinya Anda rutin, itu akan mengubah dunia Anda dan juga dunia sekitar. Terima kasih banyak untuk malam ini. Thank you. Now, question and answers. Bante? Hello, Bante. I've got the first question. Okay. The question is from Christine. She's asking, this morning I was meditating and I saw a white light in my meditation, but it wasn't so bright. And there was a little bit of crystals. And then it disappeared and it vanished. And then not long after that, there was something red color, red line, like a rainbow.
but everything else was around me was red. What is that, Bante? Thank Okay, you. so it is okay to have those kind of experiences, number one, but when you have those experiences, don't pay attention to them and don't think it is a good thing or bad thing or wonderful, I'm enlightened, something happening in me. Actually, those are distraction for your mindfulness practice. Okay, so when you experience those things, hear some voices or sounds or colors, people think they are wonderful things, but if you are paying attention to them, it is distracting your meditation. So we have to be very careful with that. Baik, thank you, Bante. Jawabannya adalah untuk pertanyaannya dari Christine. Bertanya, tadi pagi saya meditasi, saya melihat cahaya putih tapi tidak terang. Ada kristal dikit-dikit, terus menghilang. Tidak lama muncul warna merah, ada garis seperti pelangi. Tapi sekeliling merah semua. Apa itu ya, Bante? Jawaban dari Bante adalah, jadi ini adalah suatu hal yang wajar dalam meditasi. Ini satu hal yang wajar dan cukup sering untuk dialami saat meditasi. Saat Anda mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, jangan melabel atau berpikir ini adalah pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Jangan mulai berpikir macam-macam, jangan mulai berpikir, oh saya sudah tercerahkan atau sebagainya. Karena sesungguhnya pengalaman seperti ini hanyalah gangguan-gangguan saja dalam meditasi. Seringkali orang dalam meditasi mendengarkan suara-suara yang berbeda, melihat warna-warna, dan orang berpikir ini adalah suatu hal yang sangat indah. Namun, sadarilah dan waspadailah bahwa ini hanyalah gangguan saja. Yeah, I have another experience with the same experience. Some people, when they have those experiences, everything are waiting for those experiences instead of practicing meditation. So one time it's appear in your mind, then it's disappear. Then people want to have those kind of experience again and again. So that means they are waiting for something without focusing on their, the insight or vipassana. Ada beberapa orang yang telah mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, dan pada akhirnya, selain dibandingkan mereka memfokuskan dalam latihan meditasi mereka, pelatihan vipassana mereka malah menunggu pengalaman ini untuk terjadi lagi dan laginya. Jadi mereka malah menunggu dalam meditasi mereka menunggu kapan saya mengalami pengalaman seperti itu lagi. Jadi ini adalah sebuah gangguan. Dibanding Anda menunggu, seharusnya Anda fokus terhadap meditasi Anda, vipassana Anda. And also don't react to them. It's a good experience or bad experience or neutral experience. Just be with it. When you be with that experience, you will see it will change. That means you are understanding very powerful teaching. Everything is subject to change. Then nothing to worry. Jadi, satu lagi, hal yang terpenting adalah untuk tidak bereaksi terhadap pengalaman ini sebagai suatu hal yang baik, buruk, atau netral. Karena di saat itu Anda dapat menyadari bahwa semua hal berubah, dan di saat itu berubah, Anda mungkin dapat menyadari suatu hal yang sangat kuat, di mana semua hal itu akan berubah, dan mereka akan berubah dalam kondisinya sendiri. Thank you. The next question, Bante. Namo Buddhaya, Bante. What are the signs that we have loved ourselves? Wait, hang on. Sorry, Bante. What are the signs that we have loved ourselves? What if we are not pleased or happy enough with our physical looks? For example, I'm a bit bigger in size. Does that mean that I haven't loved myself enough? Okay. So this is the science behind practicing self-love. Okay. When you are practicing self-love, there are two components. One is physical loving kindness, other one is mental loving kindness. Okay, physical and mental. So when you do meditation, we are practicing mental loving kindness, taking care of our mind. So if you are practicing loving kindness, you have to balance mental and physical loving kindness together. Otherwise, we call the imbalance. So maybe if you are bigger in size in your physical body, then you have to recognize it. Then you have to work on it, how to make it smaller. So that is your determination, that is your practice. I know one person here, our temple, he's our president now. He was 300 pounds when I meet first time.
300 pounds. Now he's the president of the temple. Now he is 165. Now think about his practice, his determination, his food, his healthy living, his exercise, the eating good food, healthy living, exercise, everything is part of physical loving kindness practice, okay? So, the Buddhist people especially, they are so into their mind practice, neglecting their body. Some people are so into the physical practice, neglecting their mind. I see those both group. So therefore, please balance your mental loving kindness and physical loving kindness. And also, when you practice loving kindness, now what is the benefit? When you get angry, what will happen in you? Okay, please understand. So that means you have physical, your facial expressions and everything change, right? That means you are creating your blood poison. You are poisoning your blood. That means every time when you get angry, that poison blood going all over your bloodstream. So there is one research here in this country, University of Wisconsin. They said, if you practice self-compassion, loving kindness meditation, what will happen? This is the benefit, right? Boosting your immune system. Boosting your immune system. So whatever Buddha said, they're now proving in the world, boosting your immune system. So when you get angry, you are poisoning your blood. When you are practicing loving kindness, you are boosting your immunity and giving energy to your bloodstream. So that is the benefit you have physically. Thank you, Bante. Oke, pertanyaannya ada satu pertanyaan, nama Budaya Bante, apa tanda-tanda bahwa kita sudah mencintai diri sendiri? Apabila saya belum puas dengan kondisi fisik saya, contoh saya agak gemuk, apakah artinya saya belum cukup mencintai diri saya sendiri? Jawaban dari Bante adalah, oke, ada suatu sains di balik atau suatu cara berpikir, cara pandang dalam latihan meditasi cinta kasih atau praktek cinta kasih. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu tubuh fisik kita dan juga mental atau pikiran kita. Dalam saat kita bermeditasi, kita sedang berlatih cinta kasih atau menjaga pikiran kita dengan hal-hal baik, hal-hal yang positif. Namun dalam latihan cinta kasih, ada dua aspek, yaitu tubuh fisik dan juga mental. Dan dibutuhkan keseimbangan untuk memiliki keduanya. Kita mencintai diri kita, tubuh fisik kita, dan juga pikiran kita, mental kita. Saat Anda menyadari mungkin tubuh Anda sedikit besar, mungkin Anda dapat menyadarinya dan mencari cara untuk menemukan solusinya. Kerjakan suatu hal yang mencapai tujuan di mana mungkin Anda bisa mengecili tubuh Anda, karena misalnya Anda kurang puas. Miliki sebuah ketekatan atau kegigihan untuk maju dan mengubah bentuk tubuh Anda atau size tubuh Anda. Seperti contoh ada satu orang, dan orang itu adalah presiden di wihara kita sekarang. Beliau dulu 300 pounds, dalam hitungan Amerika pakai pounds, kilogramnya berapa saya kurang tahu, tapi 300 pounds, dan sekarang dia sudah menjadi 165 pounds. Dan di sini dia berlatih segitu kuatnya, memiliki tekad dan kegigihan, kesabaran, dan berlatih sekuatnya untuk menurunkan berat badannya. Dia mengubah cara hidupnya, cara makannya. Dia mulai makan makanan yang sehat, dan juga mulai olahraga dan melakukan hal-hal yang dapat membawa dia untuk memiliki tubuh yang lebih kecil atau ukuran tubuh yang lebih kecil. Jadi dalam latihan cinta kasih, kita dibutuhkan untuk melatih cinta kasih untuk tubuh kita juga, tidak hanya pikiran saja. Jadi ada beberapa orang mungkin praktisi-praktisi Buddhis, mereka menjaga pikiran mereka segitu banyaknya sehingga mereka lupa untuk menjaga tubuh mereka sendiri. Mereka berlatih meditasi cinta kasih, namun hanya dalam level pikiran, tidak dijaga badannya. Cuman ada beberapa orang lainnya juga yang terlalu ekstrim, mungkin menjaga tubuhnya saja. Mereka menjaga olahraga dan sebagainya untuk memiliki tubuh yang sehat, namun mereka lupa untuk menjaga pikiran mereka dengan hal-hal positif seperti cinta kasih. Dan disinilah saya menyarankan Anda semua untuk memiliki keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Anda harus menyayangi dan memiliki keseimbangan dalam cinta kasih. Jadi jika Anda melatih cinta kasih, Anda bisa melihat apa sih manfaatnya dalam berlatih cinta kasih ini. Contoh saat Anda sedang marah. Anda marah dan Anda mulai naik darahnya. Itu dikatakan Anda seperti melepaskan suatu macam racun dalam darah Anda sendiri, dan darah itu akan mengalir dalam tubuh Anda. Ada suatu riset yang ditemukan di University Wisconsin-Madison di Amerika Serikat, dan dikatakan bahwa saat Anda dapat melatih welas asih terhadap diri Anda sendiri, Anda akan meningkatkan imunitas Anda dalam tubuh Anda.
Nah, itu akan membantu dalam kesehatan dan kebahagiaan tubuh Anda sendiri. Namun, bayangkan jika Anda malah marah, sebaliknya Anda memiliki racun yang Anda lepaskan ke dalam darah Anda. Jadi ini pun sudah terbukti dalam riset sains. Okay. Thank you, Bante. My next question. Good evening, Bante. Good evening, Bante. How should we react to a lot of violence and conflict in the world, such as the recent bloody conflict in Myanmar? Can our loving kindness help the people there? How should we react to this kind of event? Okay, so these kind of events is a history. During the Buddha's time, those problems were there. Can you see, if you remember right, remember Buddha's mother side and the father side, people kill each other, thousands of millions of, their own relatives. The Buddha go and try to stop like, 2 times, didn't work. Even they didn't listen to the Buddha. Finally, they killed each other, thousands of people. So Buddha's family. So that means that is the nature of the world. That's why I said, the world is too big for you. So, but only thing you can do, taking care of yourself, now try to help the way you can to other people. So you cannot, even you are the Buddha or Jesus, there's another powerful human being come to the world. You cannot find very peaceful place in this world. Then Buddha said, if you are trying to make this world better and peaceful, ultimate, finally everybody is peace, you are going to be fail. That means it's never happened. So, but you can 100%, you can be peaceful by yourself. So that is the world according to the Buddha. Those outside conflict always exist. That is the nature of the samsara. So that means we are not ignoring it, but it is too big. But start small. That's what I'm, asking people all the time. Baik, pertanyaan ketiga. Thank you, Bante. Pertanyaan ketiga. Selamat malam, Bante. Bagaimana kita dapat bereaksi terhadap banyak sekali konflik dan juga kekerasan yang terjadi di dunia? Contohnya konflik yang terjadi atau perang yang sedang terjadi di Myanmar. Apakah dengan melakukan cinta kasih, kita akan dapat membantu orang-orang di sana? Dan bagaimana kita harus bereaksi untuk situasi-situasi seperti ini? Jawaban dari Bante adalah, situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang bersejarah, yang pun terjadi di zaman Sang Buddha. Contohnya, di saat itu keluarga dari ibu dan ayah Sang Buddha, keluarganya mereka saling berantem dan mereka telah ada menyakiti dan juga melukai atau membunuh pun sesama lainnya. Namun kata Sang Buddha, ini adalah suatu hal yang mendasar dalam dunia. Ini adalah dasar dari samsara. Maka itu saya berkata bahwa dunia ini terlalu besar untuk Anda. Namun Anda dapat menjaga diri Anda sendiri, untuk melindungi diri Anda sendiri, memiliki kedamaian dan juga cinta kasih. Walaupun ada orang yang sekuat atau sebaik, setinggi seperti Sang Buddha datang lagi ke dunia, apa Yesus datang lagi, Anda tidak akan menemukan kedamaian itu dimanapun, jika bukan di dalam diri Anda sendiri. Sang Buddha pun mengatakan, dimanapun jika Anda ingin mengubah dunia ini untuk memiliki kedamaian, Anda pasti akan gagal. Karena, namun jika Anda ingin mengubah diri Anda sendiri atau untuk memiliki kedamaian untuk diri Anda sendiri, Anda 100% pasti akan sukses dan Anda akan dapat melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah dasar atau alamiahnya dari alam samsara ini. Adanya penderitaan, adanya konflik yang terjadi. Kita tidak mengabaikan kenyataan yang ada depan mata kita. Namun kita mulai dari hal kecil, karena untuk mendamaikan seluruh alam samsara ini terlalu besar. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, seperti apa yang dijelaskan pada malam hari ini. Thank you, Bante. The next question. Okay, so T42 Bante. How do we know if we have loved ourselves enough and knowing when it is time for us to share our love to other people? Okay, so when you are practicing loving kindness towards yourself, you experience more peace and more harmony in yourself. So whatever happening in the world, emotionally, it is not affecting to you. So when you are practicing more and more, then you are starting to love yourself more, and then you are taking care of your physical body. So you see the benefit every day. Because of, as I said, lots of distraction in this external, the external world. Those external problems never affecting to you when you are practicing loving kindness.
So I'm telling these things through my own experiences because I had lots of problem many years ago because of that, because I'm taking all the out external problem as my problem. Then finally, I thought I'm exhausted and tired. I'm hating myself. I'm hating the world. I don't want to do that anymore. Now what I'm doing, I can see tremendous progress in my practice because of that, because I'm not taking the whole problem. I think that is the sign I'm doing well in my practice. Then I feel more compassionate to other people and other people's problem. I feel them. I feel their difficulties and challenges, but I'm not taking that problems as mine. So for me, true compassion is how I'm going to help you without hurting to myself. That's how I'm doing now, taking care of myself and helping other people without hurting to myself. Oke, thank you Bante. Pertanyaannya adalah, Sotihote Bante, bagaimana kita sadari bahwa kita sudah cukup mencintai diri kita sendiri dan mengetahui bahwa sudah waktunya bagi kita untuk mencintai orang lain? Jawaban dari Bante adalah, saat Anda mulai berlatih meditasi cinta kasih untuk diri Anda sendiri, Anda akan merasakan kedamaian, keharmonisan dalam diri Anda sendiri. Jika Anda sudah mencapai tingkatan ini, dimanapun Anda pergi, dan Anda akan merasakan kedamaian sehingga Anda tidak akan terusik atau terganggu dari hal-hal yang dari luar Anda, hal-hal eksternal. Jadi, Anda tahu bahwa Anda sudah merasakan kedamaian dan juga keharmonisan, dan hal-hal yang di luar sana tidak mengganggu Anda. Oke, Bante, saya ingin memberi sebuah contoh. Ini adalah sebuah pengalaman pribadi, di mana dulu saya mengambil hal-hal eksternal dan masalah-masalah di luar sana menjadi masalah saya. Lama-lamaan saya malah membenci diri saya sendiri. Namun untuk beberapa saat saya menyadarinya, lalu saya berhenti mengambil masalah orang lain menjadi masalah saya. Dan disitulah welas asih mulai muncul untuk orang lain. Karena saya dapat mengerti kesulitan-kesulitan mereka, masalah-masalah mereka. Namun dengan mengerti mereka, saya tidak menyakiti diri saya sendiri, seperti apa yang saya lakukan beberapa tahun-tahun yang lalu. Jadi dengan tidak mengambil masalah-masalah di luar sana, saya malah dapat mengembangkan welas asih jauh lebih banyak dan membantu orang lain tanpa saya menyakiti diri saya sendiri. Thank you. Oh no. Halo. Oke, Kak Angie udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Mungkin bisa ditutup. Thank you. Oke. Aku boleh bertanya nggak kok? Oke, boleh. Silakan. Boleh apa enggak? Boleh satu kan sessionnya, oke. Yeah. Bante, I've got a question. Okay, you mentioned about how we have the nature of self-hatred and greed. Does that mean because in other teachings, other tradition, they would say that our basic nature is the Buddha nature, or we are based on beneath everything, all our kilesas are something that is pure. So, whilst you said that you teach us to do self-love and loving kindness to ourselves to overcome the self-hatred and greed. So does that mean that our base is hatred and the kilesas, not the Buddha nature? Yeah, or actually, whatever it is called? what you said, our true nature is the Buddha nature, right? That means we have that pure mind. What Buddha said, certain things coming from outside, we bring them in and we destroy that Buddha nature. But but still that power is there. Now being in this distractive world and distractive people, distractive situation, we don't see that radiant shining nature in us anymore. So when you are practicing loving kindness, we are allowing yourself to bring that nature. Now think about sometimes certain metals, rustic, but we know it is, there's a value. So if you want to get that rust out, we have to keep cleaning. Then we can see that shining nature. So the same thing happening when you are practicing loving kindness or whatever meditation when you are doing, we are going deeper into that Buddha nature and feel that Buddha nature, then we are going to open that, the beauty to the world. So now problem, it is covered with full of dirt. Now we are doing cleaning. Yeah. Deep cleaning, actually. Okay. All right.
Thank you, Bante. Oke, saya ada pertanyaan, di mana tadi Bante mengatakan bahwa kita pada dasarnya memiliki rasa benci untuk diri kita sendiri dan juga keserakahan. Namun ada beberapa pelajaran atau ajaran lainnya yang mengatakan bahwa pada dasarnya kita memiliki Buddha nature atau dasar yang kebudayaan, bibit kebudayaan dalam diri kita. Jadi apakah sebenarnya apakah dasar kita? Dan Bante menjawab bahwa memang dasar kita sebagai manusia adalah Buddha nature atau dasarnya adalah memiliki bibit kebudayaan atau memiliki pikiran yang murni. Namun karena kita mengambil hal-hal eksternal dari luar sana dan membawanya ke dalam diri kita, itu jadi menutupi atau mengotori batin kita. Dan kita hidup dalam dunia yang sangat destruktif atau sangat mengacaukan. Dan ini membuat kita menutupi diri kita dari keindahan-keindahan dan cahaya dari dalam batin kita. Jadi dengan kita berlatih cinta kasih, kita dapat memancing atau mengeluarkan bibit kebudayaan ini untuk keluar sana. Contohnya seperti besi yang sudah mulai berkarat. Besi berkarat ini kita harus bersihkan, karatnya harus dibersihkan sedikit demi sedikit untuk memiliki karat besi yang kembali bersih dan mengkilat. Sama seperti kita sudah seperti tertutupi oleh banyak hal yang kotor. Jadi kita harus mulai membersihkannya kembali agar kita menemukan cahaya di dalam diri. Okay. Thank you, Bante. Thank you. Oke, Kak Enji, tolong ditutup aja. Oke. Bukannya, oke. Okay, Bante, that's it for the question and answer session tonight. Okay. So I want to and thank you so much for everybody. Especially, I'm so impressed about Angie. Your translation, even I don't know what you are translating, what you are saying. You know, I know it has to have a great skill to do that, and listening, writing, and putting to the perfect word. And because I'm so used to this translation, you know, when I go to South America, I'm always doing this. And I think it has to have a very powerful skill. So no ego, and I'm really appreciating your skill. And thank you so much putting your skill to share the Dhamma. And Lucky, thank you so much. And also the, you know, all the team of the temple. Thank you so much, all the running, all the technology part. And it's amazing. After many years later, still I can connect with you all. One day, maybe I will travel again in person after COVID. And again, thank you so much. All the blessings.